Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, sahabat Taklim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang kita kenal penuh dengan magfirah, penuh dengan rahmat dan janji Allah, itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Sungguh merupakan suatu momen, suatu kesempatan, waktu yang sangat berharga diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Seluruh manusia pasti mengharapkan akan ampunan, akan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguh sangat mahal untuk meraih daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan ini adalah Allah sediakan untuk siapa saja bagi orang-orang yang beriman, orang Islam, untuk menggapai, untuk meraih magfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepadanya. Kita semua berada dalam momentum itu, dalam bulan itu, yaitu bulan suci Ramadan. Demikian juga di bulan Ramadan Allah janjikan akan turunkan rahmatnya, Allah janjikan akan turunkan kasih sayangnya. Dan sungguh rahmat Allah ini sangat mahal harganya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, tentu kita akan sulit untuk mendapat surganya, untuk mendapat kenikmatan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang untuk mendapat ampunan dari Allah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang-orang terdahulu untuk mencapainya sangat sulit dan sangat luar biasa. Tapi Allah menyediakan rahmatnya untuk orang-orang yang beriman, orang Islam, supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayangnya. Nah, siapapun ketika seseorang udah mendapat ampunan atau magfirah, mendapat rahmatnya, mendapat kasih sayangnya, itqum minan nar, janji Allah Subhanahu wa taala akan dijaga dari api neraka. Mudah-mudahan pemirsa sahabat Taklim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memanfaatkan momentum ini, momentum Ramadan ini, untuk menggapai magfirah Allah, menggapai rahmat Allah, dan kelak di akhirat dijauhkan dari api neraka. Sahabat Taklim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ironi, kesempatan itu tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meraih amal-amal kebaikan, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang landasannya udah jelas Allah sampaikan kepada kita, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena memang saum ini belakangan ini terdapat penyimpangan atau bisa dikatakan kekeliruan dalam menghadapi momentum ini, sehingga bisa dikatakan saum ini atau bulan Ramadan ini terjebak kepada adat, kepada tradisi. Padahal jelas-jelas Allah katakan saum Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah syariat, adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disikapinya dengan perkembangan kondisi, situasi dan seterusnya,
itu malah melenceng menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah adat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi illa min atasi wal ju. Banyak orang yang saum, orang yang puasa, namun puasanya hanya sekedar tradisi. Sholatnya hanya sholat sebagai tradisi saja. Tadarusnya hanya tradisi saja, kebiasaan saja. Infak, zakat, sodakohnya hanya tradisi saja, hanya kebiasaan saja. Nah, kalau terjebak dengan tradisi, dengan adat, dengan kebiasaan, jelas momentum saum ini yang diharapkan mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, bahkan dijauhkan dari api neraka, itu tidak akan menjadi apa-apa. Itu tidak akan menjadi pahala, itu tidak akan menjadi amal soleh kalau saumnya ini terjebak di dalam tradisi dan kebiasaan saja. Kita saksikan bersama-sama problematika atau dinamika yang terjadi di masyarakat, karena memang momentum Ramadan ini, momentum bulan suci Ramadan itu sangat elok dan sangat menarik, dan dibawa kemanapun akan menarik. Contoh, bulan suci Ramadan itu kalau dibawa ke bidang ranah ekonomi itu menjanjikan. Banyak orang yang memanfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak ekonominya, memperbanyak hartanya dengan cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan momentum Ramadan ini banyak orang yang diuntungkan dari segi ekonomi. Nah, kalau memang terjebak dengan tradisi itu, dengan kebiasaan hanya untuk mengumpulkan harta di bulan Ramadan itu, dan Ramadan itu akan mengantarkan ke sana, elok, menarik, dan akan mengantarkan ke sana, mengantarkan seseorang menjadi dapat uang, bahkan dibawa ke ranah politik sekalipun. Bulan suci Ramadan itu menjadi menarik. Banyak orang-orang yang ingin menempatkan posisinya, menempatkan kedudukannya dengan memanfaatkan momen Ramadan ini. Politikus misalnya menggunakan momen Ramadan ini untuk berkampanye. Kan ini akan jauh menyimpang dari makna Ramadan yang sebenarnya. Jauh menyimpang dari makna bulan saum ini. Kenapa? Karena lagi-lagi mungkin Ramadannya ini terjebak dengan tradisi, dengan kebiasaan saja. Bahkan ibadah ritual sekalipun, misalnya dari awal menyambut Ramadan, banyak orang yang terjebak dengan tradisi-tradisi tertentu. Sebelum Ramadan bahkan pengajian ditutup dan menjadi sebuah ritual dan kebiasaan pergi untuk jalan-jalan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Padahal sebetulnya itu bukan esensi daripada Ramadan. Artinya saya sampaikan, itu adalah hanya ritual dan kebiasaan yang tanda kutip jangan sampai menyalahartikan momentum Ramadan ini hanya dengan ritual dan kebiasaan saja, hanya dengan tradisi saja. Maka kalau itu udah menjadi tradisi, udah menjadi kebiasaan, jelas tidak akan menjadi amal soleh, tidak akan dicatat, dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebajikan, sebagai cara untuk menangkal kita supaya itkuminana, dijaga dari api neraka. Jadi pemirsa, sahabat taklim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang harus kita wanti-wanti, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai momentum itu lepas kepada tradisi-tradisi kebiasaan tadi. Bahkan kalau saum ini, bulan Ramadan ini dibawa ke ranah budaya, jadilah sebuah kebudayaan. Jadi sebuah kebudayaan di mana budaya-budaya untuk bergaul, misalnya budaya mudik. Jadi sebuah keharusan di bulan Ramadan ini supaya mudik. Padahal esensi daripada Ramadan itu 10 terakhir di bulan Ramadan itu bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan cara i'tikaf berada di dalam masjid. Tapi apa yang terjadi? Karena memang digeser bahwa nilai Ramadan ini menjadi sebuah budaya dan tradisi, malah yang seharusnya ramai-ramai ada di masjid mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ramai-ramai ada di jalanan. Ramai-ramai naik motor bersama-sama, naik mobil konvoi bersama-sama, memanfaatkan momen Ramadan, bahkan memanfaatkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kalaupun itu yang terjadi, sakralitas, kemurnian, kesucian, keikhlasan momentum Ramadan itu menjadi hilang pelan-pelan, menjadi hilang. Dan ini yang harus kita waspadai sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam yang tahu akan eksistensi Ramadan ini. Kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik, kita kikis habis ketika sedikit pun melenceng daripada Ramadan ini, mengajak atau menyimpang daripada syariat, kita kikis sedikit demi sedikit. Jadi sahabat Taklim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesi atau part pertama ketika kita berbicara masalah penyimpangan atau kekeliruan yang terjadi pada bulan suci Ramadan ini. Intinya, dasarnya Allah telah memberikan kepada kita, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan terjaga dari api neraka nanti di akhirat. Tapi jangan sampai melenceng dengan kekeliruan-kekeliruan, dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan kita jangan sampai merasa nyaman, merasa enak dalam kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, sahabat Taklim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dalam kesempatan yang lain, seperti apa sih momen saum ini dijadikan sebagai syariat, sebagai aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menempuhnya supaya menjadi amal soleh? Insya Allah dalam kesempatan lain. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.